Peninggalan sejarah pada masa Belanda di Salatiga oleh kelompok 7. Gedung Wali Kota Salatiga dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1920-an dan dahulu dikenal sebagai Het Gemeentehuis, Balai Kota. Gedung ini berarsitektur khas Eropa dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini diambil alih oleh pemerintah KI dan hingga kini digunakan sebagai kantor wali kota hingga kini. Gedung Wali Kota Salatiga masih berdiri kokoh dan berfungsi aktif. Selain sebagai kantor pemerintahan, bangunan ini juga diakui sebagai salah satu cagar budaya karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang khas. Gedung ini menjadi salah satu ikon kota Salatiga serta bukti fisik transformasi kekuasaan dari kolonialisme ke kedaulatan nasional. Gedung Wali Kota Salatiga memiliki arsitektur bergaya Indonesia Empire dan Art Deco, khas bangunan kolonial Belanda awal abad ke-20. Ciri khas Indonesia Empire yaitu, satu, terdapat pilar-pilar besar di bagian depan, memberikan kesan megah, dua, teras luar yang mengelilingi bangunan untuk area peneduh 3 atap tinggi dan ventilasi lebar. 4. Terdapat jendela besar dan tinggi, ciri khas Art Deco. 1. Bentuk geometris dan simetris. 2. Oramen sederhana namun elegan. 3. Penggunaan material yang kokoh, transformasi dan relevansi. Awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada Februari 10-an sebagai balai kota, Het Gemeentehuis. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini diambil alih dan difungsikan sebagai kantor resmi Wali Kota Salatiga. Secara relevansi, gedung ini masih difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sekaligus menjadi cagar budaya dan simbol identitas kota yang menarik secara arsitektural dan edukatif bagi masyarakat serta generasi muda. Benteng Hok yang juga dikenal sebagai Benteng Hok adalah sebuah situs bersejarah yang mencerminkan jejak perjalanan masa lalu Salatiga. Terletak di pusat kota, benteng ini adalah bukti kehadiran Tionghoa di wilayah tersebut pada abad ke-18 dan merupakan bagian integral dari sejarah dan keberagaman budaya kota. Pengunjung dapat menikmati suasana yang tenang dan sejarah yang kaya di lingkungan yang indah. Benteng Hok adalah situs bersejarah yang mengingatkan kita akan jejak sejarah dan pengaruh berbagai budaya di Salatiga. Ini adalah tempat yang memungkinkan kita untuk menghargai keragaman budaya dan mengeksplorasi sejarah yang panjang di kota ini. Benteng Hok adalah struktur batu bata yang megah dengan arsitektur Tionghoa yang khas. Meskipun benteng ini telah mengalami perubahan dan restorasi seiring berjalannya waktu, warisan sejarahnya tetap hidup dalam detail arsitekturalnya. Kekhasan dan cerita sejarahnya tetap tidak terpisahkan, melekat-lekat dari setiap sisi bangunannya. Saat ini Benteng Hok sering menjadi tempat kunjungan wisata dan acara budaya. Transformasi Benteng Hok, News 1. Pada masa kolonial, Belanda digunakan sebagai markas militer Belanda untuk mengontrol daerah Salatiga. 2. Pasca kemerdekaan beralih fungsi menjadi markas TNI dan kantor pemerintahan. 3. Untuk saat ini beberapa bagian dialihfungsikan secara komersial, tidak lagi difungsikan sebagai bangunan militer. Relevansi Benteng Hok saat ini. 1. Sejarah. Menjadi saksi sejarah kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Identitas lokal. Bagian dari warisan budaya dan memori kolektif masyarakat Salatik. 3. Potensi wisata. Dapat dikembangkan sebagai objek wisata sejarah. Gereja GPIB Taman Sari Salatiga dibangun pada tahun 1823 oleh Belanda, awalnya sebagai gudang mesiu. Setelah terjadi ledakan, bangunan ini diubah menjadi gereja Kristen, Indische Kerk, sekitar tahun 1866. Bergaya arsitektur gotik Eropa, gereja ini menjadi salah satu bangunan tertua di Salatiga. Setelah kemerdekaan, gereja sempat tutup, lalu kembali aktif beribadah sejak tahun 1951. Arsitektur 1. Bergaya gotik Eropa abad ke-13 dengan jendela runcing, tudung anak panah, molding di sudut bangunan, dan menara kecil bernada tinggi. 2. Menggunakan fondasi batu kali dan dinding bata tanpa semen,
Menara dilengkapi lonceng asli buatan tahun 1828 yang masih terawat hingga kini. 3. Menggunakan atap tinggi bergaya pelana, gable roof, yang membantu sirkulasi udara tropis. Transformasi 1. Dibangun sebagai gudang meisu militer Belanda 2. Sekitar tahun 1866, difungsikan ulang menjadi gereja 3. Pada zaman kemerdekaan sempat tutup dan tidak aktif 4. Di tahun 1951 gereja tersebut diaktifkan kembali sebagai tempat ibadah oleh tokoh gereja relevansi 1. Menjadi saksi perkembangan agama Kristen sejak masa kolonial di Salatiga. 2. Warisan arsitekturnya yaitu menampilkan gaya gotik Eropa memperkaya khazanah arsitektur peninggalan Belanda di Indonesia. Ketiga, gereja tersebut masih aktif digunakan oleh jemaat GPIB, berperan dalam kehidupan rohani masyarakat. Keempat, dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran sejarah dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.